warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonadia Putri akan menjelaskan materi tentang efek kehadiran media massa. Nah, menurut M. Lushan, dia berpendapat bahwa media adalah besar itu sendiri. Oleh sebab itu, efek media massa saja sudah mempengaruhi khalayak pada umumnya. Yang pertama yaitu efek ekonomi. Efek kehadiran media massa di tengah kehidupan manusia sangat menumbuhkan usaha produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa. Contohnya saja seperti surat kabar. Itu berarti kan membuka lowongan pekerjaan untuk wartawan, mencari iklan, dan perancang grafis. Yang kedua, efek sosial. Efek sosial ini sendiri berkaitan dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial sebagai akibat dari media massa. Selanjutnya, efek hilangnya perasaan tidak nyaman. Orang menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan psikologisnya dengan tujuan menghilangkan perasaan tidak nyaman. Misalnya, untuk menghilangkan perasaan marah, sedih, kesepian, kecewa, dan sebagainya. Selanjutnya, efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikasinya sifatnya informatif tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya melalui media massa. Selanjutnya, efek efektif, yaitu tujuan media massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu tetapi lebih dari itu. Dan terakhir yaitu efek behavioral. Efek ini merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan kegiatan dengan kekerasan dalam televisi atau film yang menyebabkan orang menjadi beringas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana, kelas IBT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komunikasi pada masa efek kognitif dan efek afektif. Efek kognitif. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Menurut M.C. Luhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Dengan media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi secara langsung. Karena kita tidak dapat, bahkan tidak sempat mengecek peristiwa-peristiwa yang disajikan media, kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata bersandarkan pada apa yang dilaporkan media massa. Dengan kata lain, dampak ini berkaitan dengan penyampaian informasi, pengetahuan, keterampilan, maupun kepercayaan oleh media massa. Dalam dunia modern, dampak kognitif penyebaran media massa terhadap khalayak semakin kuat. Pengaruh media massa terasa lebih kuat pada masyarakat modern karena mereka memperoleh banyak informasi dari media massa. Yang kedua, efek afektif. Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberi tahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Dampak pesan media massa sampai pada tahap efektif terjadi bila pesan yang disebarkan media mengubah apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan sikap. Sikap itu sendiri memiliki arti reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup pada suatu stimulus atau objek, sehingga perbuatan yang dilakukan manusia tergantung pada permasalahan dan
berdasarkan keyakinan atau kepercayaan masing-masing individu. Manifestasi sikap tidak langsung terlihat, akan tetapi dapat ditafsirkan dahulu dalam perilaku yang tertutup. Dengan demikian, sikap merupakan gambaran dari sesuatu kesiapan atau kesediaan individu untuk bertindak, bukan pelaksanaan motif tertentu. Meskipun kadang-kadang secara umum, untuk menentukan sikap sebagai perasaan terhadap objek mempengaruhi, yaitu emosi diskrit atau gairah keseluruhan, dipahami sebagai pembeda dari sikap sebagai ukuran favorability. Sikap memungkinkan untuk mengevaluasi seseorang dari suatu objek yang bervariasi, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Selain itu, mengakui manusia yang bertentangan atau ambivalen terhadap makna objek pada waktu berbeda, mengekspresikan sikap positif dan negatif terhadap objek yang sama. Saya akan meneruskan materi ketiga, efek behavioral komunikasi massa. Apakah media erotika selain merangsang gairah seksual juga menimbulkan perilaku seksual yang menyimpang? Apakah adegan kekerasan dalam televisi atau